Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih adik-adik sudah bergabung pagi-pagi sekali pukul 7 ya. Kita ada jadwal kuliah, memang jadwal aslinya yang ini. Oke, nggak apa-apa. Seperti yang sudah saya infokan tadi, untuk presensi silakan Anda bisa menuju ke My Class. Saya sudah coba settingkan untuk kuliah hari ini. Silahkan diisi sesuai dengan jamnya. Dan apabila nanti Anda ada masalah, misalnya nggak bisa, nanti tolong bagi tahu saya, nanti saya bantu. Kemudian untuk recording kuliah yang pertama, saya sudah coba download dan bagikan linknya di dalam general ya, di dalam Teams ini. Nanti bagi yang membutuhkan atau yang kemarin tidak bergabung bisa mengikuti lagi biar nggak ketinggalan. Oke, untuk informasi praktikum perancangan struktur, insya Allah kita nanti hari Sabtu sudah ada infonya ya. Asisten sekarang sedang memfinalkan untuk modul sudah mayoritas sudah selesai gitu. Kemudian untuk soalnya juga, dan mereka sekarang sedang menyusun jadwal. Insya Allah nanti hari Sabtu sudah ada, Anda sudah tahu kelompoknya, kemudian sudah tahu tugasnya seperti apa gitu. Ya, kemarin mereka juga konfirmasi ke saya untuk pembagian kelompoknya seperti apa, apakah diacak atau dipilih sendiri gitu, karena masing-masing punya kelebihan kekurangan gitu ya. Dan pada dasarnya saya memilih Anda untuk mana yang menurut Anda paling mudah gitu ya, karena situasinya juga seperti ini, Anda mungkin tidak berada di satu lokasi. Saya prefer untuk pilih sendiri gitu ya, karena mungkin nanti Anda akan lebih terbantu, Anda sudah punya chemistry dengan teman Anda, biar saya hanya berharap agar tugasnya bisa selesai dengan baik gitu. Ya, tapi nanti detailnya seperti apa, nanti biar asisten yang menjelaskan gitu. Oke, sudah lumayan tambah lagi ya. Sebelum kita mulai, saya akan tampilkan dulu screen-nya. Apakah sudah nampak? Atau belum kelihatan? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke. Sudah, Bu. Oke, siap. Terima kasih. Kita masuk di kuliah 2, isinya tentang analisis pembebanan. Dan nanti Anda bisa langsung praktek gitu kalau sudah dapat soalnya gitu ya. Sekarang kita mereview dulu. Kalau yang sudah pernah belajar, kita review lagi. Oke, sebelum kita mulai, seperti biasa kita tadarus dulu. Saya pilihkan 2 ayat yang pendek gitu ya, Anas dan Al-Falaq. Silahkan Anda buka mikrofonnya, kemudian kita baca bersama-sama Anas dan Al-Falaq. Oke, bisa kita mulai tadarusnya? Bisa, Bu. Bisa, kita mulai. Silakan. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin Min min syarril waswasil khannas nas, allati yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Sadaqallahul azim. Ya, baik, terima kasih. Kemudian kita lanjutkan ke materi kita. Ya, untuk yang baru bergabung, saya ingatkan lagi, silakan mengisi presensi di My Class selama mengikuti kuliah ini. Nanti kalau sudah, kalau Anda ada masalah, nanti silakan beritahu saya. Oke, nggak apa-apa, sambil nunggu yang lain bergabung, kita coba masuk ke materi kita di perancangan struktur. Yang minggu lalu kita sudah menengok gitu ya, bagaimana analisis beban yang akan kita lakukan, tapi hanya secara singkat gitu ya. Kemarin kita sudah coba belajar bagaimana load path atau alur beban yang akan kita hitung, mulai dari kemarin saya sudah tampilkan slide ini. Anda punya gedung bertingkat. Untuk seperti yang di dalam tugas Anda akan merancang gedung yang berlantai 11 gitu ya. Nah, bagaimana alurnya? Saya hanya ulang sedikit tentang slide ini. Jadi nanti Anda akan menghitung beban itu dari atas gitu ya. Yang pertama yang akan Anda hitung adalah beban yang bekerja di atap. Nah, misalnya apa? Misalnya adalah beban yang ada di penutup atap. Nanti kalau atapnya macam-macam, misalnya atapnya seng, tentu akan beda kalau atapnya misalnya genteng beton atau yang lainnya. Kemudian bagaimana nanti perjalanan beban dari atas itu? Dia akan ditransfer ke kolom atas. Kemudian kolom atas itu melalui balok ring gitu ya. Kemudian setelah dari kolom yang atas ini kemana? Ini nanti akan menuju ke bawah. Kemudian kalau beban yang ada di balok seperti apa? Balok ini nanti akan lari ke kolom juga. Misalnya ada balok yang paling atas ini, nanti dia akan separuh ke kanan, kemudian separuh ke kiri. Begitu terus gitu ya. Ini juga sama, ke kanan dan ke kiri, kemudian sampai akhirnya akan ke kolom paling bawah dan akan ditumpuk oleh fondasi. Oke, ini adalah load path gitu ya, atau alur beban yang berlaku pada bangunan kita. Oke, kemudian saya akan mulai masuk selanjutnya ke slide selanjutnya tentang peraturan pembebanan. Sorry, ini agak delay soalnya saya pakai device yang lain untuk membantu saya biar saya bisa coret-coret. Oke, nah sudah di slide Anda berganti menjadi peraturan pembebanan yang akan kita gunakan di dalam perancangan struktur tugas Anda gitu ya. Jadi di sini kita mengacu pada dua peraturan pembebanan. Yang pertama adalah SNI 1727 2013, ini masih 2013, tentang beban minimum untuk perancangan gedung. Kemudian yang kedua adalah ini SNI yang lama, SNI tahun 89 gitu ya, bahkan saya juga belum lahir di situ, tentang Pedoman Perencanaan Pembebanan untuk Rumah dan Gedung atau PPURG. Nah, kenapa kita pakai dua SNI ini? Sebenarnya yang biasa kita gunakan itu misalnya apabila kita tidak mengetahui berat dari bahan-bahan yang kita pakai, itu ada di dalam SNI yang lama gitu. Jadi SNI yang lama ini sudah ada informasi
berat-berat dari bahan-bahan bangunan yang akan kita gunakan. Nah, ini akan sangat bermanfaat ketika kita tidak tahu atau tidak punya spesifikasi dari bahan-bahan yang akan kita pakai. Tapi kita juga mengacu pada SNI pembebanan terbaru gitu ya. Yang pertama yang tahun 2013 itu untuk update perancangan seperti beban angin gitu ya. Nanti ada penjelasan yang lebih advance di 2013. Makanya kita akan coba kombinasikan kedua ini. Yang PPWRG atau yang lama itu nanti melengkapi untuk SNI yang baru, khususnya soal berat bahan bangunan yang kita tidak tahu atau kita tidak punya data aslinya gitu. Oke, kita masuk ke penjelasan gitu ya. Kita masuk ke penjelasan. Kita mulai dulu dari penjelasan beban mati dulu. Nah, beban mati itu apa saja? Mungkin Anda sudah ada bayangan gitu ya, tapi di sini saya coba tampilkan beban mati itu kalau menurut SNI kita yang terbaru, SNI tahun 2013 tentang beban minimum itu, beban mati adalah berat seluruh bahan konstruksi bangunan gedung yang terpasang gitu ya, termasuk dinding, atap, kemudian lantai, plafon, kemudian ya semua yang ada baik arsitektural maupun struktural yang ada di dalam struktur bangunan kita. Nah, kadang-kadang kita tidak tahu gitu ya, apalagi kita masih belajar, kemudian kita tidak punya data aslinya, berat misalnya batanya itu beratnya berapa, kemudian penutup atapnya berapa, kita nggak punya. Nah, ini kita akan sangat terbantu dengan SNI yang lama, karena di sana sudah ada estimasi beratnya berapa gitu. Jadi nanti fungsinya SNI yang kedua itu, SNI yang lama itu untuk membantu kita menyediakan data-data berat dari elemen-elemen bangunan kita. Oke, saya rasa beban mati mudah, beban seluruh bahan konstruksi yang ada. Nah, di sini seperti yang saya sudah sampaikan gitu ya. Nah, berat bahan dalam konstruksi adalah berat yang sebenarnya yang akan digunakan gitu ya. Nah, istilah sebenarnya ini yang menjadi agak susah untuk kita karena kalau kita tidak punya informasi yang jelas gitu ya, karena kan kita merancangnya masih belajar gitu ya. Kita tidak punya data yang sebenarnya, kemudian gimana gitu ya. Kalau di dalam pekerjaan yang sesungguhnya, kita boleh menggunakan nilai asumsi tentu saja yang disetujui oleh pihak yang berwenang gitu ya. Pihak yang berwenang. Nah, tapi dalam praktikum ini seperti yang saya sudah ulang-ulang tadi, kita akan pakai data dari SNI yang lama, dari SNI 89 yang biasa dikenal sebagai PPURG gitu ya. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya berat bajanya berapa gitu ya. Berat baja gitu ya, mungkin kalau di struktur baja yang Anda sudah belajar di sekitar 7,5, 7,8 gitu ya. Nah, nanti Anda bisa asumsikan ini. Jadi kalau Anda mengasumsikan juga ada dasarnya gitu. Karena kita di Indonesia ini pakai SNI ya, kita mengacu lagi ke standar yang berlaku di tempat kita. Nah, misalnya batu alam juga, batu alam yang untuk fondasi berapa berat per meter kubiknya, nah misalnya 2,6 gitu. Dan masih ada banyak lagi material-material yang datanya tersedia di PPWRG, itu nanti akan sangat membantu kita. Oke, ini untuk yang beban mati. Kemudian, nah kita akan mulai masuk ke beban mati apa saja yang ada di atap gitu ya. Nah, sebelumnya nanti kalau Anda sudah dapat tugasnya, Anda juga yang pertama kali akan Anda lakukan adalah bagaimana mendesain kuda-kuda gitu ya, kuda-kuda di atap gitu, sebelum nanti Anda menghitung bebannya gitu. Nah, misalnya seperti ini, nanti kuda-kuda Anda ini semua memiliki bahan baja gitu ya. Nah, Anda boleh cek bentangnya berapa gitu ya, bentang dari bangunan Anda ini. Anda nanti boleh cek, kemudian Anda boleh mendesain sesuai yang Anda mau, tetapi jangan lupakan kaidah-kaidah yang berlaku. Kaidahnya apa misalnya? Nah, Anda kalau membuat truss tentu saja
yang Anda perhatikan adalah panjang bentangnya ini. Panjang bentangnya ya jangan sampai memiliki lendutan yang berlebihan. Nah, misalnya di sini kita pakai lebar dari strukturnya ini berapa? Ini 2,5, ini 5, ini misalnya 10 meter gitu ya. Misalnya ini lebarnya 10 meter. Nah, Anda usahakan jangan sampai memiliki ruas yang misalnya lebih dari 2 meter gitu ya, karena nanti akan berimbas kepada, kalau di truss itu Anda punya gaya dalam, nah gaya dalamnya tinggi, itu konsekuensinya apa? Konsekuensinya Anda harus menyediakan baja dengan penampang yang besar gitu ya. Penampang yang besar ini juga kurang baik gitu ya, karena selain boros juga dia akan berat. Nanti Anda harus estimasikan ini sesuai dengan yang Anda mau, tapi tidak boleh melebihi dari kaidah-kaidah yang berlaku. Oke, nah misalnya Anda punya kuda-kuda bentuknya truss seperti ini gitu ya. Ini banyak juga kalau yang baja atau baja ringan gitu biasanya banyak yang memiliki bentuk seperti ini. Kemudian komponen-komponen apa saja yang harus Anda perhatikan gitu ya sebagai beban hidup yang ada di dalam kuda-kuda Anda. Yang pertama adalah beban penutup atap gitu ya. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, beban penutup atapnya macam-macam itu nanti tergantung di dalam soal Anda. Di sini contohnya adalah seng gitu. Kalau seng ini berdasarkan PPURG itu diasumsikan beratnya adalah 10 kg per square meter atau per meter persegi. Nah, kemudian pada pemodelan beban pada bentang gordeng yang besarnya adalah beban penutup atap dikalikan dengan jarak antar gordeng. Oh ya, kemudian ada istilah lagi gordeng. Gordeng itu apa? Mungkin Anda masih ingat gitu ya, kalau gordeng itu biasanya Anda letakkan di sini ya, biasanya Anda letakkan di sini. Nah, Anda apakah meletakkan gordeng itu harus di dalam join atau di dalam sambungan? Sebaiknya iya gitu ya, sebaiknya Anda meletakkan gordeng itu di situ gitu. Kenapa Anda tidak meletakkan gordeng itu di sini? Kenapa nggak di sini? Karena kalau di situ dia akan menimbulkan momen yang lebih besar gitu ya, akan menimbulkan momen yang lebih besar sehingga menimbulkan gaya dalam di dalam elemen ini menjadi lebih besar juga. Akibatnya apa? Nanti akibatnya Anda harus mendesain sendiri gitu ya, mendesain batang yang gordengnya ada di tengah bentang itu, kemungkinan penampangnya akan membutuhkan yang lebih besar kan, jadi nggak asik kalau Anda memiliki truss tapi penampangnya untuk di situ saja berbeda dengan yang lainnya. Kalau bisa seragam karena akan memudahkan Anda sendiri nanti dalam menghitung. Oke, kemudian kalau beban penutup atapnya gimana ngitungnya gitu ya. Jadi berdasarkan gorden yang ada di sambungan. Jadi misalnya gorden yang ada di titik N gitu. Beban atap yang masuk di area N apa saja, itu wilayahnya adalah setengah yang atas dan setengah yang bawah. Jadi ini daerah ini itu masuk ke beban yang ada di N gitu. Nah, biasanya beban yang ada di area N itu nanti tergantung Anda masukkan dalam etapnya mau arahnya seperti sudutnya. Sorry, di sini ada sudut atapnya ya, ini alfa gitu, nanti akan ditentukan juga, biasanya beda-beda. Nah, beban penutup atap itu kan arahnya seperti ini. Nah, Anda bebas mau seperti ini atau mau Anda transfer menjadi 2. Ini kan misalnya BN gitu. Nanti di dalam etaps Anda boleh seperti ini miring, tapi agak susah gitu ya, karena Anda harus menentukan alfanya. Kemudian Anda boleh transfer juga menjadi arah vertikal dan arah
horizontal. Nanti Anda silahkan cek juga. Jadi masing-masing titik gording atau titik bowl itu nanti akan menerima beban dua, arah vertikal dan arah horizontal gitu. Nanti silakan Anda perhatikan lagi. Ya, untuk ngitungnya simple ya. Tadi kita sudah tahu beratnya 10, kemudian beban mati yang berlaku di titik tersebut ya sama, ini menjadi L gitu ya. L itu panjang ruas yang akan kita tinjau gitu ya. Jadi beratnya 10 dikalikan panjangnya berapa gitu. Jadi misalnya di sini antar gording itu 1,44 ya, berarti ini L-nya juga 1,44. Jadi untuk perhitungan penutup atapnya seperti ini. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan langsung ditanyakan juga boleh gitu ya, kalau ada masalah. Oke, sementara di chat juga belum ada yang nanya. Kalau mau ada yang nanya langsung juga boleh. Kalau belum ya kita sambil tunggu. Oke, mungkin ini untuk penjelasan tentang beban penutup atap. Saya rasa mudah. Kemudian kita next. Nah, selain beban penutup atap, ada beban mati lagi yang bekerja di atap kita, namanya beban plafon gitu ya. Ini kalau di dalam struktur bangunan Anda itu ada plafonnya. Nah, beban mati plafon adalah beban yang berupa titik permanen yang akan terus diterima oleh kuda-kuda dari berat plafon sebesar berat plafon dikalikan jarak luasan. Berat plafon dikalikan jarak luasan di sekitar titik berat tersebut dengan satuan kilogram. Nah, lagi-lagi kita akan muncul berat asumsi yang kita ambil dari PPURG tahun 89 ini. Nah, misalnya berat yang akan kita pakai plafonnya itu berupa Eternit 11 kg per meter persegi dengan berat penggantungnya misalnya 7 gitu ya, 7. Nah, ini angka-angka ini sebenarnya muncul di dalam spesifikasi bahan-bahan yang kita pakai gitu ya. Tapi kalau yang belum berpengalaman, belum tahu dan nggak punya datanya gitu, biasanya ambil dari SNI ini. Nah, di sini saya coba tampilkan gambarnya. Kita punya tadi kuda-kuda kita seperti ini. Kemudian titik-titik yang ada di paling atas, yang titik-titik paling atas itu adalah titik join dari kuda-kuda kita. Itu yang akan kita asumsikan sebagai titik penggantung plafon gitu. Jadi misalnya ujung yang paling kiri itu dia akan mengcover area sebesar ini gitu ya. Kemudian geser ke titik ini akan ditransfer ke sini. Nah, ini. Kemudian titik join yang kedua itu areanya adalah yang ini, yang putih gitu ya, yang putih. Nah, gitu seterusnya. Jadi kalau mungkin kurang besar, saya coba gambarkan di sini. Misalnya seperti ini. Gitu kan, ini yang pertama. Nah, plafon yang bekerja itu yang mana saja gitu. Misalnya ini adalah, saya coba gambarkan potongan melintangnya dari plafon. Nah, di sini kita bagi dua. Yang sebelah ini kiri itu ikut titik yang pertama gitu ya, ini yang pertama. Kemudian yang di sini, nah yang ini itu ikut area yang kedua, titiknya akan jadi di sini. Oke, mungkin seperti itu. Dan misalnya ini adalah P1, ini P2 gitu ya. Misalnya di sini berapa? Misalnya 0,5 meter dan di sini 1 meter. Ya berarti P1 itu W plafon dikalikan 0,5 meter. Kalau P2 berarti W-nya dikalikan 1 meter. Nah, seperti itu. Itu untuk plafon yang lantai paling atas. Nah, begitu juga yang lantai di bawahnya terus seperti itu. Nanti
kita cek lagi di sini. Kita hitung lagi di sini gitu ya. Kita hitung di semua kalau ada plafonnya gitu. Nanti tergantung Anda mau ngasih plafon di mana saja gitu ya kan, karena kalau gedung-gedung kita yang baru gitu biasanya tidak semuanya menggunakan plafon gitu ya, mungkin hanya lantai tertentu yang menggunakan gitu ya, karena sudah ada plat lantai di atas jadi mungkin tidak perlu plafon. Tapi nanti kembali lagi ke desain Anda seperti apa. Kalau ngitungnya mudah sekali gitu ya, hanya beratnya dikalikan dengan lebar area yang akan ditanggung oleh titik tersebut. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Sudah ada tambahan lagi, saya ingatkan lagi untuk yang belum presensi silahkan menuju ke My Class gitu ya untuk presensinya. Ada pertanyaan dari Fata Lutfi Alfaizun. Misi Bu mau nanya, untuk maksudnya berat Eternit dan penggantung itu bagaimana ya? Maksudnya berat Eternit. Fata tahu Eternit kan, tahu plafon kan ya? Tahu, Bu. Biasanya kalau Eternit itu adalah penutupnya yang lembaran itu. Kemudian lembaran itu kan dia tidak bisa eksis di situ kalau tidak digantung ya. Jadi nanti akan ada penggantungnya. Tergantung mau ada kayu atau baja ringan gitu atau material yang lain gitu. Misalnya ini adalah Eternit. Eternit itu adalah penutupnya yang lembaran. Kemudian kalau penggantungnya itu ini yang nanti akan diikat ke di bagian atas ya. Kalau di paling atas bisa diikat ke kuda-kuda langsung, atau ke kalau di lantai yang bawah bisa dipasang pengait gitu ya. Untuk teknisnya nanti yang biasa di lapangan mungkin yang sudah punya gambar nih, saya nggak ada gambarnya sekarang. Ini adalah penggantungnya. Jadi untuk plafon itu komponen yang dihitung adalah penutupnya dan penggantungnya. Letaknya ya di bawah kuda-kuda kalau yang lantai paling atas, atau kalau yang di lantai bawah biasanya di bawah plat lantai, digantungkan di plat lantai gitu. Berarti untuk yang misal bahannya beda kayak dari kayu atau baja, berarti untuk beratnya juga beda, Bu, nanti? Ya, beratnya beda. Jadi nanti dicek lagi berat ini kan yang ada di PPURG, nanti dicek lagi mungkin di sana ada penggantung yang kayu atau penggantung yang baja ringan atau yang material yang lain, itu beratnya juga beda. Memang aslinya kita harus cek material yang betul-betul akan kita gunakan itu beratnya berapa, itu untuk menghitung eksak nilai dari beban yang ada. Tapi untuk estimasi itu kita bisa pakai SNI PPURG ini untuk estimasi saja. Kalau aslinya ya harus cek untuk material yang betul-betul akan dipakai gitu. Baik, Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Mungkin ada yang lain pertanyaan, silahkan menulis di komen, di chat juga nggak apa-apa, nanti saya akan pantau gitu ya, karena saya coba pakai 2 device untuk menjelaskan itu pakai pad, kemudian yang laptop saya pakai untuk melihat Anda kalau ada pertanyaan, biar saya bisa nampak gitu. Kalau saya pakai satu laptop gitu saya nggak bisa lihat, kalau sudah share screen nggak bisa lihat. Oke, sekarang saya coba gunakan 2 device, jadi saya bisa melihat Anda dan juga bisa melihat komentar Anda kalau Anda ingin bertanya. Oke, kalau sudah kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Kita masuk ke beban hidup gitu ya. Beban hidup itu apa gitu ya? Mungkin sesuai dengan namanya dan mungkin di bangunan teknik sipil atau di mata kuliah yang lain,
di struktur beton mungkin sudah sering gitu ya mendengar beban hidup. Beban hidup itu adalah beban yang diakibatkan oleh pengguna atau penghuni bangunan gedung kita gitu ya. Jadi yang sesuai dengan fungsinya, ingat-ingat lagi dulu kalau mau proses merancang itu yang harus kita lakukan adalah mengumpulkan data. Nah, untuk Anda nggak perlu mengumpulkan data, tapi cukup lihat di soal Anda ini fungsinya untuk apa gitu. Misalnya Anda harus merancang bangunan gedung yang difungsikan untuk kantor, atau untuk rumah sakit, atau untuk misalnya tempat olahraga seperti gym dan sebagainya, itu kan pasti akan lain gitu ya. Oke. Yang sesuai dengan SNI 2013, definisinya saya ulang lagi, beban hidup adalah beban yang diakibatkan oleh pengguna atau penghuni bangunan gedung atau struktur lain yang tidak termasuk beban konstruksi dan beban lingkungan seperti angin, hujan, gempa. Gempanya ini sudah sekali ditulisnya, kemudian banjir atau beban mati. Jadi selain beban angin, hujan, gempa, banjir, beban mati itu disebut beban hidup gitu. Kalau misalnya ada orang yang lalu lalang di situ atau orang yang bekerja di situ, itu disebut sebagai beban hidup. Oke, besarnya berapa? Nah, contohnya di sini saya coba tampilkan tabelnya. Misalnya di situ ada kategori sistem lantai akses yang dibagi jadi ruang kantor dan ruang komputer. Bebannya berapa? Untuk beban merata itu dianggap diasumsikan 2,4. Tapi kalau ruang komputer karena ada device-device, ada komputer yang mungkin komputer yang model lama yang berat gitu ya. Jadi dia diasumsikan 4,79. Ini beban merata. Nanti Anda hati-hati inputnya di dalam etaps gitu ya, karena ini bukan merata. Nah, kalau beban terpusat, Anda bisa mengasumsikan 8,9. Nah, ini mungkin agak rancu untuk yang beban terpusat ya. Nanti kalau saya prefer untuk beban hidup yang ada di lantai itu yang beban rata. Oke, tapi nanti cek lagi untuk panduan dari asisten seperti apa. Kemudian untuk beban hidup yang ada di gudang persenjataan atau ruang latihan gitu ya. Ruang latihan ya boleh misalnya Anda ini mendesain ruang untuk latihan olahraga atau seperti gym atau seperti apa gitu ya, karena di situ ada alat-alat juga. Nah, ini cukup berat gitu ya. 7,18. Kemudian untuk beban hidup di rumah sakit, nah contohnya di laboratorium atau ruang operasi gitu ya, itu 2,87. Kemudian ruang pasien karena biasanya nggak banyak alat-alat di 1,79. Oke, kemudian ada koridor di atas lantai pertama. Koridor itu lorong gitu ya, lorong tapi bukan di lantai pertama, itu bisa diasumsikan 3,83. Jadi memang agak rumit gitu ya untuk beban. Anda harus teliti dan hati-hati memasukkan di dalam etaps Anda biar tidak keliru dan semua kebagian beban gitu ya. Karena untuk pembebanan ini adalah yang paling krusial gitu ya dari suatu pemodelan struktur. Beban ini yang akan menentukan hasilnya gitu ya. Nanti kalau bebannya keliru ya berarti sampai selesai sampai dapat gaya-gayanya keliru semua gitu. Jadi tolong untuk hati-hati di beban ini. Oke, kemudian saya next. Nah, tadi kan beban hidup pada lantai ini ya. Ini beban hidup pada lantai. Kemudian ada juga beban hidup pada atap gitu. Nah, tadi kita sudah bahas untuk beban mati pada atap itu adalah beban penutup atap dan plafon. Kalau beban hidupnya apa saja? Beban hidupnya itu ada beban hidup orang dan air hujan. Beban hidup orang itu apa saja gitu ya. Jadi misalnya mungkin Anda lihat gitu ya, kalau di gedung-gedung tinggi itu ada petugas yang sering naik ke atap gitu ya untuk membetulkan kalau misalnya ada yang rusak, atau kadang dia juga naik itu bukan hanya untuk membetulkan gitu ya, tapi untuk inspeksi. Jadi untuk mengecek secara berkala gitu, misalnya selama sekian bulan sekali itu harus diadakan pengecekan untuk kondisi atapnya, apakah ada yang rusak atau ada yang bocor atau ada yang sebagainya. Nah, itu kita hitung sebagai beban hidup orang gitu.
Kemudian beban hidup pada atap atau bagian atap serta pada struktur tudung atau kanopi, Anda sudah sering mendengar kanopi, yang dapat dicapai dan dibebani oleh orang harus diambil minimal 100 kg per meter persegi gitu. Jadi diasumsikan per meter persegi itu adalah 100 kilo. Ini juga berdasarkan data dari PPWRG 89. Kemudian selain itu ada beban air hujan gitu ya, karena air hujan ini juga sangat krusial di kita karena curah hujannya cukup tinggi gitu ya, beda di negara-negara di subtropis. Kalau di tropis itu intensitas hujannya juga tinggi, jadi kita harus perhitungkan. Ngitungnya juga mudah. Untuk beban hidup akibat hujan itu hanya beratnya dikalikan dengan luasnya gitu ya. Kalau beban hidup yang orang tadi 100 kg per square meter, kalau yang akibat hujan itu berat hujannya, karena di sini sudah per square meter, hanya dikalikan dengan jaraknya saja. Mungkin itu nanti dikombinasikan antara beban mati dan beban hidup gitu ya. Oke. Kemudian kita masuk ke beban angin. Nah, beban angin ini juga penting gitu ya kita masukkan, dan ini wajib dimasukkan di dalam kombinasi pembebanan kita, perhitungan beban kita. Beban angin ditentukan dengan menganggap adanya tekanan positif dan negatif yang bekerja tegak lurus pada bidang-bidang yang ditinjau. Besarnya tekanan positif dan negatif ini dinyatakan dalam kilogram per square meter. Oke. Misalnya balik lagi ke kuda-kuda Anda. Di beban angin itu ada istilah tekanan positif dan tekanan negatif. Tekanan positif itu apa? Tekanan positif itu adalah besarnya angin yang bekerja. Tekanan positif itu yang ini. Yang tegak lurus datang dan tegak lurus terhadap bidang atap Anda. Kalau negatif yang mana? Jadi kalau angin itu dia misalnya datangnya dari kiri, itu tandanya tekanannya positif dan dia akan keluar seperti ini gitu ya. Ini adalah negatif. Nah, sebentar. Kemudian ilustrasinya seperti ini gitu ya. Kalau di sini mungkin Anda bingung, ada QAD dan QAH. QAD itu adalah beban yang diakibatkan oleh angin desak. Angin desak atau tekanan positif itu sama gitu ya, yang arahnya menuju ke bidang atap. Arahnya ini tegak lurus, jadi kalau ini ada gambarnya yang kurang tegak lurus, nah mohon dimaklumi, harusnya tegak lurus gitu ya, ini tegak lurus. Nah, arahnya seperti itu. Jadi kalau ada angin berhembus dari sini gitu ya, tapi dia akan menekan untuk sisi bidang atap yang di sebelah kiri, tetapi untuk di sebelah kanannya dia akan membawa terbang gitu yang arahnya ke sana. Yang ini akan mengangkat sebelah kanan, kalau sudah mendesak sebelah kiri, dan dia akan mengangkat sebelah kanan. Gitu. Kemudian kita masuk ke beban angin pada atap. Nah, rumusnya itu mudah sekali ya. Berat angin itu hanya ini V kuadrat dibagi 16, dengan V itu adalah kecepatan angin dalam meter per second. Jadi misalnya Anda punya kecepatan di dalam soal Anda itu nanti 30 meter per second gitu, berarti berat anginnya adalah itu 30 kuadrat dibagi 16. Itu kilogram per meter persegi. Nah, seperti itu. Kemudian nanti Anda juga harus mengecek koefisien angin desak gitu ya. Koefisien angin desak itu dengan rumus ini 0,02 alfa minus 0,4, dengan alfa itu adalah sudut atap. Sudut atap itu alfa ini. Sudut atap. Nah, ini contoh hitungan gitu ya. Kalau misalnya sudutnya misalnya 30 gitu, alfanya tinggal dimasukkan ke situ.
Oke, ini untuk ilustrasi beban angin pada atap gitu ya. Tadi itu kan ini pada atap. Nah, kalau pada portal gimana gitu. Nah, kalau pada portal juga pada prinsipnya sama gitu. Misalnya kita punya portal di sini, juga ada tekanan sama, tekanan positif dan tekanan negatif. Kalau positif itu yang datang gitu, dia arahnya tegak lurus dengan bidangnya. Kalau yang negatif itu yang keluar gitu. Keluar ini yang positif, ini yang negatif. Kalau yang positif itu dia sifatnya menekan bidang portal kita. Kalau yang negatif sifatnya adalah mengangkat atau menerbangkan gitu ya, membawa pergi dia. Oke. Ya, menurut ini BSN itu SNI yang 2013 gitu ya. SNI yang 2013 itu mengatakan beban angin merupakan semua beban yang bekerja pada gedung atau sebagian gedung yang disebabkan oleh selisih dalam tekanan udara. Selisih tekanan udara itu kan angin. Jadi yang menyebabkan dia ada angin itu kan karena ada selisih tekanan udara. Kemudian penentuan beban angin ditentukan dengan anggapan adanya tekanan positif dan tekanan negatif yang bekerja tegak lurus pada bidang-bidang yang ditinjaunya. Seperti yang saya ilustrasikan untuk tekanan positif itu juga tegak lurus, tekanan negatif juga tegak lurus. Yang mempengaruhi besarnya beban angin pada portal, nah itu ada beberapa faktor. Jadi misalnya ada kecepatan angin, kemudian wilayah angin khusus, kemudian faktor arah angin, exposure, kemudian koefisien tekanan angin. Dan detailnya ini saya nggak akan jelaskan di kuliah karena banyak sekali gitu ya. Nanti saya hanya sekarang memberikan pengantar biar nanti Anda pada saat masuk ke praktikum sudah dibimbing oleh asisten itu sudah nggak kaget, oh ternyata ada istilah seperti ini gitu. Tapi untuk detailnya, angkanya gitu, nanti Anda bisa ngecek langsung di dalam SNI atau di dalam tugas Anda gitu ya. Karena nggak akan cukup waktunya kalau disampaikan di dalam kuliah. Tapi kalau Anda punya pertanyaan, boleh anytime kontak saya gitu ya. Tanya, nggak masalah. Oke, kemudian kita next ke sini. Oke, sebelumnya kan tadi di sini yang mempengaruhi besarnya beban angin pada portal kan ada, saya ulangi lagi, kecepatan angin, kemudian wilayah angin khusus. Nah, wilayahnya itu nanti berdasarkan SNI itu ada aturannya sendiri, apakah di daerah ada faktor-faktornya sendiri. Oke, nanti Anda bisa cek, kemudian koefisiennya juga Anda cek. Nah, sekarang exposure. Exposure itu mungkin bagi yang belum pernah dengar, exposure ini memang parameter baru gitu ya di dalam beban angin yang ada di dalam SNI 2013 dan memang penting, makanya kita kombinasikan dua peraturan pembebanan itu. Exposure itu apa? Exposure itu kalau dalam definisi secara kata itu artinya ya lingkungannya gitu ya, akan diekspos di mana itu kondisi lingkungannya, mau di marine, di laut atau di daratan biasa atau dataran tinggi atau di mana gitu ya. Nah, saya ada ilustrasi. Nah, di sini di dalam SNI itu ada beberapa jenis exposure gitu ya. Misalnya exposure, mereka menyebutnya exposure A, B, C, D gitu. Sorry, tulisannya kecil. Misalnya untuk gambar yang pertama gitu. Yang pertama sebelah kanan, kiri atas, ini exposure A. Exposure A itu penjelasannya untuk pusat perkotaan yang minimum 50% tinggi bangunannya lebih dari 20 meter. Nah, itu kalau Anda membayangkan berada di dalam wilayah yang gedung-gedung tinggi seperti itu, pasti anginnya juga tidak terlalu kencang karena dia sudah muter-muter, sudah nabrak gedung yang tinggi, kemudian ini angin desaknya, kemudian hisapnya juga tentu akan lebih kecil. Angin hisap yang di sini akan menabrak gedung yang selanjutnya gitu, pasti hasilnya akan selalu lebih kecil. Jadi untuk exposure A ini kekuatan angin yang bekerja tidak terlalu besar. Kemudian exposure B ini
untuk daerah-daerah urban atau suburban gitu ya, yang daerah pepohonan dengan penghalang angin yang dekat gitu. Jadi misalnya seperti Jakarta gitu bisa memakai kategori exposure B, nanti untuk nilai-nilainya itu ada di dalam SNI. Kemudian exposure C itu untuk lahan terbuka dengan penghalang angin tersebar yang tingginya kurang dari 10 meter. Nah, ini misalnya kalau di bandara gitu, ini termasuk di exposure C atau di padang rumput gitu ya. Nah, nanti ini akan menentukan bagaimana desain beban angin yang akan bekerja pada bangunan Anda. Nah, ini yang paling kuat itu di exposure D, itu lahan terbuka tanpa penghalang angin dan daerah permukaan air. Di situ pasti beda tekanannya akan tinggi antara daratan dengan laut. Makanya di situ sering terjadi angin yang besar gitu ya. Daerah tepian pantai atau permukaan laut termasuk kategori exposure D. Jadi itu untuk penjelasan exposure terkait dengan desain beban angin yang bekerja. Oke, kemudian, nah ini yang tadi saya sampaikan gitu ya, terkait dengan koefisien tekanan angin ini untuk besarnya dan di dalam SNI, tetapi konsepnya coba Anda lihat gambar yang sebelah kiri gitu ya. Jadi bedanya apa? Bedanya hanya ada di bukaannya. Bukaannya ini berupa kalau Anda mendesain ada suatu lubang di situ, baik jendela mungkin atau memang Anda ingin membuat bangunan yang ada bukaan di situ, itu Anda nanti harus perhatikan koefisien tekanan angin gitu ya. Nah, jadi untuk tekanan internal yang negatif atau negatif internal pressure, Anda bisa membayangkan datangnya arah angin itu misalnya dari sebelah kiri, tetapi di situ tidak ada bukaan gitu ya, tidak ada bukaan, sehingga distribusi anginnya itu ya seperti yang ada di gambar itu, semua mengarah ke dalam gitu ya, mengarah ke dalam, dan dia keluar di sisi sebelah yang lainnya arahnya seperti ini. Ini istilahnya adalah negatif internal pressure. Jadi di dalam itu dia arah anginnya itu menuju ke sini semua, menuju ke dalam gitu ya, seperti ditekan dari luar. Kemudian untuk positif internal pressure seperti apa? Seperti gambar yang kanan. Jadi arah angin ini masuk melalui bukaan yang kecil. Akibatnya yang terjadi distribusi angin yang di dalam ruangan seperti apa di dalam bangunan itu? Dia akan arahnya keluar, mengangkat bangunan gitu ya. Nah, ini istilahnya adalah positive internal pressure. Jadi nanti jangan bingung kalau ada negatif itu ilustrasinya seperti apa, Anda bisa bayangkan gitu ya. Kalau negatif itu bangunannya seperti ditekan dari luar gitu ya. Kalau yang positif itu angin itu mengangkat mengangkat bangunan yang dari dalam gitu ya, mengangkat dari sini, menekan ke semua sisi bangunan. Menekan karena nggak ada fasilitas dari bangunan ini, nggak ada bukaan, sehingga angin itu akan menekan ke segala arah. Mungkin itu untuk penjelasan koefisien tekanan angin. Nanti Anda bisa cek detailnya di dalam tugas Anda. Oke, kemudian yang tidak kalah penting juga, tadi saya sudah singgung beban hujan gitu ya, beban hujan. Oke, beban hujan itu besarnya ngitungnya juga gampang gitu ya, hanya 40 dikurangi 0,8 alfa. Alfanya ini adalah sudut atap gitu. Jadi misalnya adalah sudut atap Anda itu misalnya 35 derajat. Anda bisa masukkan 40 dikurangi 0,8 kali 35 hasilnya 12 kg per meter persegi.
Jadi kalau Anda bisa bayangkan misalnya atapnya 40, Anda bisa hitung sendiri gitu ya. 40 pasti lebih kecil. Pokoknya kemiringannya semakin landai, beban hujannya akan semakin kecil gitu kan. Kalau Anda punya atap yang 60 gitu, tapi ya aneh juga kalau 60 gitu ya. 60 derajat pasti logikanya beban hujan yang ditanggung oleh atap ini semakin kecil karena dia sudah keburu turun duluan gitu kan airnya. Tapi kalau semakin landai nanti beban hujannya akan semakin besar. Ini beratnya ya, 12 itu beratnya, kemudian beban hujannya Anda hitungnya gampang ya. Hanya berat ini dikalikan dengan luasnya. Jadi sama saja misalnya tadi Anda ngitung ini titik A, ini titik B. Untuk titik A ini coverage-nya itu hanya ini dari tengah sini ke kiri. Kalau B ya berarti dari sini ya, B itu ini B. L untuk B, ini L untuk A. Seperti itu. Cuman tadi kan saya sudah ingatkan kalau misalnya Anda punya beban seperti itu, di dalam memasukkan di dalam etaps Anda, kalau nanti dicek lagi apakah bisa miring atau harus dua gitu ya, harus ditransformasi ke arah X dan Y, nanti dicek lagi. Oke, itu untuk beban hujan. Kemudian, nah untuk beban yang selanjutnya ini untuk gempa. Anda sudah masuk kuliah gempa belum ya, atau baru ngambil? Baru ngambil semester ini, Bu. Baru ngambil semester ini, jadi bisa jalan bersama-sama untuk beban gempa. Jadi saya tidak akan menjelaskan yang rumit, nanti Anda jadi bingung gitu ya. Ini nanti sambil jalan gitu, dibimbing asisten juga dan dibimbing oleh dosen gempa Anda gitu ya, biar Anda nggak bingung. Takutnya kalau saya sampaikan di sini tidak full gitu ya, tidak lengkap, membuat Anda bingung, dan nanti pada saat gempa di kuliah gempa Anda juga semakin bingung gitu. Jadi saya hanya memberikan pengantar saja. Jadi untuk beban gempa yang kita gunakan di dalam di dalam perancangan struktur itu ada dua istilah. Yang pertama jenisnya adalah analisis beban statik ekivalen gitu ya, statik ekivalen. Yang kedua adalah analisis dinamik gitu. Nah, pasti Anda sudah kebayang kalau dinamik ya pasti rumit gitu, kalau yang statik ekivalen pasti yang simple. Nah, mungkin saya hanya berikan definisi atau gambaran singkat gitu ya. Untuk analisis beban statik ekivalen itu apa? Yaitu cara analisis struktur di mana pengaruh gempa pada struktur dianggap sebagai beban statik horizontal gitu. Ini adalah pendekatan atau cara menghitung beban gempa yang paling sederhana. Jadi Anda mengasumsikan beban gempa itu sebagai beban statik horizontal. Statik itu yang artinya tetap gitu ya, statik horizontal. Jadi kalau Anda punya gedung gitu, Anda misalkan beban gempa itu ya hanya statik horizontal aja. Ya kalau di logika ya pasti nggak mungkin gitu ya, karena dia beban gempa itu kan bergerak kiri kanan gitu ya. Kalau hanya beban statik dan arahnya horizontal, statik kan tetap ya, tetap arah horizontal kan tidak mungkin. Tapi ini adalah analisis yang paling sederhana yang bisa Anda gunakan gitu ya. Nah, fungsinya ini analisis hanya dipakai kalau strukturnya simple gitu ya, strukturnya simple, kemudian portalnya simple juga, itu Anda bisa pakai. Nah, tadi saya belum selesai menjelaskan tentang definisinya. Saya ulang lagi, beban statik ekivalen itu mengasumsikan sebagai beban statik horizontal yang diperoleh dengan hanya memperhitungkan respon ragam getar yang pertama. Respon ragam getar yang pertama itu artinya kalau ada portal seperti ini, kemudian didorong oleh gaya horizontal seperti ini, itu nanti kira-kira gimana? Pasti dia akan melengkung seperti ini kan. Nah, yang Anda hitungkan itu
yang Anda perhatikan itu hanya ragam yang pertama. Ragam yang pertama itu ini, nanti Anda akan belajar ini di gempa. Jadi biar saya hanya mengantarkan sedikit, nanti di gempa nanti Anda akan lebih detail gitu. Ragam yang pertama itu. Jadi kalau ada suatu portal didorong, nah nanti dia akan melendut seperti ini. Ya, Anda hitung nanti ini berapa deltanya dan sebagainya. Nah, ini adalah beban statik ekivalen. Hitungnya simple gitu ya. Itu. Kemudian yang kedua adalah analisis gempa dinamik. Kalau dinamik sesuai namanya itu pasti ini lebih ribet. Jadi analisis struktur di mana pembagian gaya geser gempa di seluruh tingkat diperoleh dan menghitung pengaruh dinamik gerakan tanah terhadap struktur. Nah, kalau dinamik itu ada dua, namanya ragam respon spektrum dan riwayat waktu gitu ya. Kalau kalau riwayat waktu itu adalah jadi sudah ada rekaman gempa gitu, misalnya gempa besar gitu ya, misalnya di mana kalau di Jepang di Kobe atau di El Centro atau apa, itu sudah ada rekaman rekaman getaran gempanya. Dan itu nanti rekaman itu akan Anda aplikasikan di dalam gedung Anda. Jadi Anda misalkan menggunakan gempa ekstrim di Kobe misalnya, atau di El Centro misalnya. Anda aplikasikan itu di dalam struktur Anda, kemudian nanti akan Anda lihat di dalam etaps itu bagaimana responnya, apakah kolaps semua, atau berapa defleksinya, atau berapa. Tapi saya nggak akan masuk dalam di situ, nanti Anda bingung gitu ya. Nanti biar dipandu asisten dan dipelajari di gempa. Oke, mungkin untuk materi dari slide-nya seperti itu. Kita sampai masih ada waktu 30 menit lagi ya. Kalau ada pertanyaan silahkan mungkin. Jangan lupa saya ingatkan untuk yang belum presensi, silahkan presensi di My Class sampai sekarang Anda jam 8.30 ya, karena saya di sini jam 10, jadi saya agak rancu. Oke, mungkin sampai 30 menit lagi. Mungkin ada pertanyaan? Kalau nggak ada, mungkin nanti hari Sabtu Anda akan dipandu asisten ya. Oke, silakan Dek Eki Khairul. Gimana Dek? Ada pertanyaan? Ya Bu, izin bertanya untuk masalah yang beban hujan. Nah, di situ kan sudah ada rumusnya tuh. Nah, beban hujan ini nih sudah mencakup apa aja Bu ya? Ini kan kalau hujan di atap kan dia ada rintikan hujannya sama ada aliran air dari atas ke bawah. Nah, itu aliran air dari atas yang ke bawah itu dihitung bebannya juga atau rintikan hujannya aja? Jadi untuk beban yang di sini ini beban yang di atap ya Dek ya. Jadi beban yang tiba yang jatuh hanya di atap saja. Kalau yang aliran itu maksudnya aliran di mana? Aliran kan dari atap kan bentuknya Bu, segitiga tuh. Kan otomatis kalau hujannya dari atas kan otomatis maksudnya ini kalau yang di ujung atap ini atau gimana? Atau ada dua atap terus di A atau di B atau di mana? Kan atap hujan nih, kan ada rintikan air hujannya kena di penutup atap. Ya. Nah, otomatis kan yang dari atas, yang dari pucuk atap kan ini. alirannya kan turun. Ini terus turun gitu. Nah, itu aliran yang turun itu dihitung beban juga atau cuma yang jatuh, yang rintikan itu aja? Ini hanya yang jatuh aja Dek. Tapi dia jadi pendekatan 40 dikurangi 0,8 alfa itu adalah beban hujan yang jatuh di area yang kita tinjau, hanya area ini aja. Ya, dia sudah diasumsikan dengan turunnya juga itu ya. Oh gitu. Iya. Ya, baik kita aja. Udah. Oke. Makasih Bu. Terima kasih. Ya, ada lagi mungkin pertanyaan? Anda habis ini ada kuliah lagi nggak? Ada? Nggak ada Bu untuk kelas. Nggak ada Bu. Nggak ada, oke. Ada lagi mungkin pertanyaan? Kalau nggak ada mungkin saya nggak sampai full gitu ya.
Saya sebenarnya mau tunjukkan juga ada beberapa contoh hitungan ini, tapi saya rasa saya tak tahu Anda apakah jadi bingung atau tidak ya. Sebentar. Saya sudah ganti ya tampilannya ya, jadi apa namanya, jadi teks gitu ya, jadi ya. Bu. Oke, jadi tadi kan saya coba menjelaskan bagaimana Anda mengaplikasikan beban-beban yang akan bekerja di dalam struktur Anda. Nah, ini yang saya tunjukkan ini adalah contoh dari apa namanya, perhitungan beban yang sudah dilakukan pada tugas sebelumnya gitu. Sebentar, ini kenapa nggak jalan? Kanan rupanya. Contohnya, nah, jadi di dalam laporannya nanti Anda akan menjelaskan gitu ya, gedung yang Anda gunakan itu fungsinya untuk apa gitu di sini. Kemudian lokasinya di mana. Jadi nanti di dalam tugas Anda itu pura-puranya Anda akan jadi konsultan gitu. Anda boleh bikin nama sendiri. Nah, contohnya di sini kakak kelas Anda pakai nama Aji Karya gitu ya. Dia akan membangun kampus gitu. Nanti Anda sesuaikan juga fungsinya apa, kampus, kantor, atau rumah sakit, atau apa gitu ya. Nih. Kemudian 11 lantai seperti yang saya sudah informasikan gitu ya, tidak berubah gitu. Kemudian nah, atapnya nanti Anda cek lagi tugas dari asisten Anda apa, atapnya pelana atau yang lain, atau penutup atapnya seng atau yang lain gitu ya. Kemudian spesifikasi bahan, mutu bajanya berapa, mutu beton berapa, kemudian baja polos ulirnya berapa gitu ya. Itu nanti kemungkinan tidak sama, jadi Anda nanti yang harus perhatikan. Oke, kemudian ya analisis pembebanan sesama ini menjadi penting gitu ya, ada di bab 1 malahan ya. Jadi pembebanan itu nanti Anda menghitung seperti yang tadi, beban mati, beban hidup, angin, gempa gitu ya. Kalau beban hujan itu maksudnya di beban hidup gitu ya. Nah, kemudian standarnya referensi apa saja gitu. Kemudian ini enggak ya. Nah, masuk di bab 2 pembebanan. Jadi nanti kalau Anda mengerjakan, Anda bisa sambil langsung nyusun laporannya gitu ya, biar cepat gitu, biar apa namanya, di dalam progresnya nggak keteteran, dan nanti pada saat deadline Anda sudah punya draftnya gitu. Ini kemudian beban penutup atap tadi ada sesuai dengan sudut kemiringannya, kemudian bahannya apa, baja, kemudian mutunya berapa, kuda-kuda bentuknya seperti apa gitu. Jadi saya kasih gambaran gitu. Nah, ini misalnya rangka kuda-kudanya seperti ini, kemudian panjangnya dicek lagi karena nanti akan berpengaruh ke hitungan Anda, khususnya di RAB gitu ya. Anda harus sinkronkan. Kemudian beban mati apa saja, beban penutup atap gitu ya. Jangan bingung kalau ini kenapa jadi banyak, itu hanya ditransformasikan ke arah X dan Y gitu. Karena kalau di etap sepertinya harus dijadikan arah X dan arah Y untuk semua beban yang nggak bisa miring. Makanya hitungannya harus cek lagi. Mungkin seperti itu. Nah, ini hitungannya PV itu yang vertikal, berarti P cos alpha, P horizontal, P sin alpha gitu ya. Saya hanya kasih gambaran aja gitu. Nah, tidak susah sebenarnya kalau tidak numpuk gitu ya, kerjaannya nggak numpuk, tugasnya nggak numpuk dari mata kuliah lain, saya rasa oke saja. Nah, ini kemudian ini plafon ya, bahan plafon. Iya, ini hanya di kalau tadi kan saya tampilkan yang vertikal, ini dia putar aja yang jadi horizontal, jadi tidur seperti itu ya. Oke, kemudian ini yang tadi berat plafonnya 11 kg per meter persegi, nah sama.
Seperti itu. Kemudian ini hitungan beban plafon. Kemudian beban hidup. Sama beban hidupnya. Ini beban pekerja ya. Beban hidup yang ada di atap itu beban pekerja tadi yang naik-naik untuk mengecek atau untuk memperbaiki seperti itu. Nah, besarnya seperti ini. Nah, semua beban yang ada di atap itu karena miring jadinya harus ditransformasi ke arah X dan arah Y, memang jadinya agak rumit gitu. Oke, kemudian ini hitungan saja. Kemudian beban hujan gitu ya. Beban hujan pada atap pelana. Ya, atap pelana dia sudutnya tadi berapa? 30. Nah, Anda hitung langsung di situ. Dengan rumus 40 min 0,8 alfa. Ini sama, masih beban hujan, kemudian beban angin pada kuda-kuda gitu ya, selisih tekanan udara sama gitu ya. Nah, ini tadi kan beban angin misalnya V kuadrat per 16 ya, V-nya itu adalah kecepatan. Jadi misalnya 30 kuadrat per 16 itu nanti hasilnya 56,25 kg per square meter persegi ya, sama ya. Kebiasaan nyebutnya square meter soalnya. Oke. Kemudian itu untuk beban angin itu ada desak, ada hisap gitu ya. Desak itu yang datang, hisap itu yang keluar. Itu tadi yang positif negatif. Koefisiennya tinggal ngikutin aja, gampang untuk penjelasannya seperti yang tadi. Oke, kemudian beban portal itu ada beban mati gitu ya. Beban mati itu beban berat sendirinya portal gitu, baik berupa kolom atau balok gitu ya. Tapi biasanya ini bisa disetting di attach itu dia ngitung sendiri. Kalau kita masukkan berat jenisnya berapa, mutunya berapa, itu dia bisa ngitung sendiri di dalam attach. Kemudian ini berat dinding, berat lantai, berat plat lantai ya. Ini kalau ngitung sendiri ya. Kalau di tapi itu harusnya dia bisa ngitung sendiri, dia bisa ngitung otomatis gitu ya. Nah, kemudian beban tangga ya, beban tangga mungkin nanti Anda sambil cek lagi. Mudah saja nanti saya kalau berminat saya bisa kasihkan filenya gitu ya. Untuk beban hidup itu sesuai dengan fungsinya. Kalau di contohnya ini adalah untuk kampus, jadi bebannya untuk beban ruang kuliah itu misalnya 250 kg per meter persegi untuk bordesnya. Nah, jadi untuk beban hidup itu di tangga dan di lantai itu beda ya. Jadi nanti dicek lagi di SNI-nya. Kemudian beban angin di portal ini ya, beban angin di portal. Nah, ada kecepatan anginnya 30, kemudian faktor arah angin. Faktor arah angin itu disesuaikan dengan tipe bangunannya seperti apa. Kemudian, nah exposure tadi yang saya sampaikan gambarnya tadi ya. Ada di daerah gedung tinggi atau di daerah pantai gitu ya. Jadi contohnya di sini kategori exposure B. Kemudian efek topografi ya, ini ada di SNI semua. Oke, kemudian efek tiupan angin. Nah, ini nanti rumus-rumusnya tinggal ngikutin aja di SNI. Saya rasa itu. Kemudian ya, nanti kalau Anda cuma lihat kemudian bingung gitu ya kalau nggak praktek. Jadi nanti Anda bisa praktek di mulai minggu depan gitu ya. Saya sudah minta asisten untuk segera memberikan tugasnya supaya kalau bisa hari Sabtu ini gitu ya, biar nanti Anda bisa segera dapat gambarannya. Kalau cuma nonton kuliah gitu mungkin bingung gitu ya. Oke, silahkan Dek Fatah Lutfi, ada pertanyaan? Iya Bu, misi mau nanya Bu. Iya. Yang faktor angin tadi itu, kalau semisal faktor anginnya itu dari arah timur ke barat atau barat ke timur, itu kan atap-atapnya bentuknya
dari arah selatan sama arah utara, Bu. Nah, itu berarti kan dia kayak apa cross atau apa ya? Kenanya yang di bagian ujung Depan. atapnya, Bu, yang bukan ya betul sisi depannya, bukan sisi samping kanan kirinya atapnya bukan. Nah, itu gimana, Bu? Itu berarti masuknya di portalnya tuh, Dek. Enggak nabrak ke apa namanya? Enggak nabrak ke anginnya itu enggak nabrak ke atapnya berarti. Berarti dia masuknya Ke portal yang tadi Ibu jelasin tuh, Ibu, ya berarti. ya berarti bukan ini toh maksud kamu dari arah muka. Jadi kalau misalnya ada atap, ini bukan dari sini ke sini, tapi dari muka Iya, Bu. depan ke belakang gitu kan? Iya, Bu. Nah, dari depan ke belakang berarti dia bukan pakai yang ini, berarti dia dianggap kalau di bentuk atap seperti ini nggak ada, berarti dia masuknya ke portalnya, Dek. Kan di situ ada portal, berarti masuknya ke portal ini toh. Ke sana. Berarti di situ Untuk nggak ada, atapnya di atapnya nggak ada, oh. kecil berarti. Sama satu lagi, Bu. Bentar. Kalau idealnya ya ideal kondisi di lapangan pasti pasti akan tetap diperhitungkan sebagai seperti ini ya. Di atap juga akan dihitung seperti itu meskipun anginnya dari arah depan ke belakang gitu ya. Karena kan angin itu kan nggak bisa diatur harus lurus gitu dari depan ke belakang. Pasti dia nanti akan turbulen atau seperti apa gitu ya. Pasti untuk di daerah itu amannya adalah tetap didesain tekan dan tariknya atau desak ke hisapnya seperti yang kiri ini, Dek. Tetap harus dipakai ya meskipun arahnya dari depan ke belakang gitu. Karena kan kita nggak bisa ngatur, mungkin hari itu anginnya dari depan ke belakang gitu, tapi kalau mungkin besok atau next day atau kapan gitu. Itu sih. Oke, next gimana? Mungkin ini itu Bu, apa kayak di luar materi ini mungkin. Jadi kayak kita menghitung beban itu kayak misal kayak paku, bau, dan yang kecil-kecil itu dihitung nggak sih Bu sebenarnya itu dalam kita mendesain tuh? Itu berat paku, baut itu yang ada di mana? Yang ada di atap terus sama yang pakainya yang pakai di kayu mungkin atau yang di baja kan ada tuh Bu. Ya, tetapi kan itu beratnya kan tidak signifikan toh, Dek. Dan kita kan tadi misalnya di atap itu kan ada ban penutup atap itu udah include termasuk baut-baut segala macam itu. Jadi dia sudah mempertimbangkan itu. Jadi biasanya kalau untuk estimasi beban itu dia sudah mempertimbangkan segala sesuatu yang ada di situ gitu. Jadi itu sudah asumsi paling ekstrim yang digunakan gitu. Jadi untuk yang kecil-kecil seperti baut, seperti yang lainnya, kalau mau ditambahkan silakan, tetapi tidak pun tidak masalah gitu. Oke, Bu. Kan nggak signifikan sekali gitu kan itu hasilnya. Mungkin untuk filenya tadi boleh minta Bu. Yang mana? Filenya? Iya, Yang tadi file mau bentuk file contoh hitungan tadi? contoh Bu, iya. Boleh. Nanti saya WA aja gitu ya Bu? Oh, saya share di sini pun juga boleh. Kalau misalnya saya share di meeting chat gitu bisa ngambil nggak? Bisa kan? Setahu saya bisa sih Bu. Ya, nanti saya kasih aja di sini biar nanti semuanya juga bisa lihat gitu ya apa saja yang contoh dikerjakan gitu. Toh nanti Anda juga ngitungnya kan pakai kasus Anda sendiri. Itu kan contoh kalau dia bisa memudahkan pekerjaan Anda ya nggak masalah buat saya gitu. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Nanti saya share PDF materinya ini dan di MyClass juga udah ada sebenarnya, tapi mungkin kalau Anda suka yang udah dicoret-coret, saya boleh kasih yang ini khusus coret-coretan dari kelas Anda kalau Anda berminat gitu. Ya Bu, betul Bu, bisa Bu. Ya, oke. Dan juga recordingnya saya kan kemarin tuh beberapa ada mahasiswa yang nanya gitu, itu kalau kan di record kok kita nggak pernah bisa dapat recordingnya gitu. Ada yang mungkin nggak ikut dan pengen lihat itu saya sudah
upload dan saya kasih linknya di dalam ini, di dalam di dalam Teams ini saya sudah kasih linknya gitu ya. Jadi nanti Anda bisa cek lagi kalau memang pengen dengerin lagi kuliahnya itu boleh gitu. Ada lagi mungkin, Dek? Oh ya, jangan lupa untuk isi presensi di My Class-nya ya, biar Anda nggak lupa, saya ingatkan. Oke, mungkin itu. Kalau sudah nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan 2 minggu lagi ya, karena minggu depan itu selain saya balik ke Indonesia, tentunya saya nggak bisa ngajar di perjalanan. Ternyata ada Mataf dan OSDI juga ya, jadinya kemarin saya baca pengumuman itu libur minggu depan. Jadi semua kuliah daring maupun luring, offline online itu libur karena Mataf. Tapi nggak tahu untuk pengumuman selanjutnya silahkan ditunggu dari Prodi. Kalau dari saya libur ya karena saya balik ke Indonesia, on the way ke Indonesia. Baik. Untuk penggantinya nanti kita bicarakan di belakang ya. Hati-hati di jalan, Bu. Semoga selamat sampai Indonesia. Ya, amin. Terima kasih doanya. Anda semua juga sehat terus ya. Jaga kesehatan. Oke, mungkin itu. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri kuliahnya pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat sarapan. Jangan lupa olahraga, nanti siang mandi juga. Gitu ya. Kalau sekarang belum mandi nggak apa. Oke, mungkin saya akhiri. Kalau nggak ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan silahkan kontak saya anytime. Kalau saya ada waktu, saya balas gitu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga sehat selalu, bahagia selalu, dan pokoknya jaga kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama.